Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Yosyefa, NPM 1901011160. Saya dari kelas PAIB semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Fikih Munakahat, yaitu menjelaskan materi Fikih Munakahat dari bab 9 sampai akhir. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang walimatul urs. Jadi resepsi harus seislami mungkin, tidak ada yang boleh membuka aurat, dan bertamu pun harus bersikap wajar antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sedangkan berduaan itu hukumnya adalah haram, karena yang ketiga itu adalah syaitan. Bercampurnya laki-laki dan perempuan agar tidak haram atau dosa harus ada 5 syarat atau ikhtihad yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu menutup aurat, yang kedua harus menjaga pandangan, yang ketiga yang dibicarakan harus hal-hal yang baik ataupun berfaedah, yang keempat tempat terhormat, yang kelima jangan ada yang berdempetan. Baik, yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Di dalam keluarga harus memiliki rasa kasih sayang terhadap semuanya, karena kasih sayang di dalam rumah tangga akan mendatangkan rahmat dalam rumah tangga tersebut dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di dalam rumah tangga itu tidak ada kasih sayang antara suami dan istri, maka akan dicabut rahmat Allah. Jika rahmat sudah dicabut, maka dalam rumah tangga tersebut tidak ada terjadinya rasa kasih sayang dan nyaman satu sama lain. Jika ingin menikah, harus memiliki niat yang baik karena Allah semata-mata, bukan karena harta, kecantikan, dan lain sebagainya. Kewajiban seorang suami sendiri terhadap istrinya yaitu adalah menafkahi lahir dan batin, memberikan kasih sayang kepada istri. Jika suami tidak memberikannya kepada istri, maka haram baginya karena tidak mematuhi kewajiban dan hilang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rumah tangga memiliki tanggung jawab masing-masing. Begitu juga dengan suami dan istri, maka dari itu harus saling melengkapi untuk memenuhi kewajiban dan hak dalam rumah tangga, yaitu tentang nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Dalam rumah tangga hendaknya yang didahulukan adalah sebuah kedamaian. Damai itu tidak ada tuntutan menurut, karena sejatinya damai itu indah. Jadi seorang suami itu memberikan nafkah istrinya, itu tidak hanya yang dibutuhkan oleh sang istri. Jika memang suami itu mampu dan ada yang mau diberi, dan istri pun tidak boleh tuntut menuntut karena sudah diberi. Seorang istri boleh menuntut suaminya jika memang suaminya benar-benar tidak memberi sama sekali, dalam artian pelit. Dan seorang istri pun boleh menuntut ke hakim dan suami dituntut untuk memberi secara paksa atau menceraikannya, agar sang istri bisa mencari sendiri apa yang dibutuhkan. Mengeluarkan maka wajib mengeluarkan 2 nut dan memberikan pakaian sesuai kemampuannya. Kita contoh Baginda Khadijah Kubro, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Seorang wanita tidak boleh banyak menuntut suami. Jadikan hidup ini indah agar rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta orang tua ke anak dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika harta orang tua pindah ke anak sebelumnya meninggal atau hibah. Yang kedua, jika harta orang tua pindah ke anak dan orang tua sudah meninggal, dalam kurung yaitu warisan. Yang ketiga yaitu harta diberikan masih hidup dan membaginya setelah meninggal, yaitu sama dengan wasiat. Hutang kepada Allah yaitu sama dengan nazar. Hutang sesama manusia harus diselesaikan. Wasiat haram juga dipenuhi jika untuk kemungkaran. Jika pembagian warisan dimulai dari anak laki-laki, jika ingin membagi adil atau sama karena untuk damai, maka boleh. Jika dimulai dari perempuan, maka tidak boleh. Dalam Islam harus adil. Selanjutnya yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Zina adalah kehinaan, tetapi wanita
yang melakukan zina itu bertobat dan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh untuk dinikahi. Karena sesungguhnya pintu maaf Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Yang tidak boleh dinikahi ialah yaitu wanita penzina yang tidak bertobat dan rendah. Tetapi perlu diingat, bila menikahi wanita yang pernah berzina harus mampu menutup aib. Ia pernah berzina dan tidak boleh mengumbar aib itu sampai mati. Karena sesungguhnya bila seseorang menutup aib seseorang lain, maka Allah akan menutupinya sampai hari kiamat. Dan bila mana tidak menutupi aib itu, maka wanita penzina yang sudah bertobat harus menikah dengan laki-laki yang benar-benar belum tahu bahwa ia pernah berzina agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila laki-laki menikahi wanita yang pernah melakukan zina dan bertobat untuk menolong wanita itu dan membawanya, tidak apa-apa. Dan yang terakhir yaitu perjanjian dalam pernikahan. Jadi di dalam pernikahan bila ada perjanjian wajib dipatuhi perjanjian tersebut dan seorang laki-laki atau suami tidak boleh melanggar apa yang sudah dijanjikan, karena bila dilanggar akan timbulnya sebuah kehancuran dan tidak mendapatkan keindahan dalam sebuah pernikahan. Terkait kasus yang ada di dalam video tersebut dijelaskan bahwa bila seorang perempuan akan menikah dan sebelum menikah sudah melakukan perjanjian dengan suami, maka akan merawat ibu dan tinggal bersamanya, maka suami wajib mematuhi perjanjian tersebut. Tetapi malah setelah menikah suami memboyong istrinya tersebut. Ini termasuk bentuk mengingkari perjanjian tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.